Jumpa kembali dengan Logika Katolik. Kanal yang mencerahkan isi kepala, menyembuhkan pemikiran yang cacat, dan meluruskan logika yang bengkok. Salam Katolikos. Ajaran Gereja Katolik tentang api penyucian, atau bahasa latinnya, purgatorium, merupakan salah satu dogma Gereja Katolik yang seringkali ditentang dan diserang oleh Protestan. Dan hari ini saya akan tampilkan salah satu serangan dari seorang penyembah Luther dan Calvin. Siapa lagi kalau bukan Albert Rumampuk? Albert Rumampuk hanyalah salah satu dari sekian banyak orang Protestan yang cukup getol menyerang ajaran Katolik. Dengan argumen dan penafsiran pribadi atas Alkitab, mengatakan bahwa ajaran Gereja Katolik tentang purgatorium atau api penyucian adalah suatu perendahan atau penghinaan kepada Tuhan. Tapi sebetulnya kalimat dia ini juga punya tujuan tidak langsung, yaitu untuk merendahkan ajaran Katolik. Tapi tidak masalah, karena hak asasi dan kebebasan untuk berpendapat. Dalam hal ini saya mau tegaskan, bahwa orang Katolik tidak perlu tersinggung dengan kata-kata ejekan dari Protestan. Sebaliknya orang Protestan juga tidak boleh tersinggung dengan bantahan dari Katolik. Itu hal biasa dalam dunia apologetika. Kita semua yang mengklaim dirinya sebagai murid Kristus, harus wajib belajar menjadi dewasa dalam iman. Sebab iman orang Kristen bukan seperti iman tetangga sebelah, yang baru disentuh sedikit, lalu berujung di kantor polisi. Orang Kristen berbeda dalam hal ini. Apalagi iman orang Kristen Katolik. Iman Katolik bukan standar iman kekanak-kanakan, cepat tersinggung atau sejenisnya. Iman Katolik adalah iman yang sudah matang dan dewasa, iman yang tahan uji, dan telah membuktikan dirinya sendiri sebagai pemenang sejarah, dan tetap eksis sepanjang zaman hingga hari ini. Termasuk salah satunya, ajaran iman tentang api penyucian ini. Namun di video ini, saya tidak menggunakan ajaran resmi gereja untuk membantah argumen Albert Rumampuk, karena sudah banyak channel Katolik yang merespon. Tapi saya menggunakan logika sola scriptura sebagai fondasi iman Protestan untuk membuat pembuktian terbalik bahwa ajaran api penyucian adalah ajaran yang benar, dan sola fide adalah ajaran yang salah. Dan saya akan membuktikan dalam video ini, tidak sekedar mempertanggungjawabkan, tapi lebih dari itu, yakni membungkam mulut besarnya Albert Rumampuk. Bahwa ajaran sola fide itulah, sesungguhnya penghinaan kepada Tuhan, dan bukan api penyucian atau purgatorium. Inilah episode bantahan kedua saya. Membungkam argumen Albert Rumampuk tentang purgatorium sebagai penghinaan kepada Tuhan. Mari kita melihat apakah purgatorium ini sesuai dengan maksud kitab suci, ataukah itu cuma akal-akalannya Gereja Roma Katolik, cuma akal-akalannya magisterium dan tradisi. Mengapa saya tidak setuju dengan purgatorium? Karena dua alasan. Pertama, karena penebusan Kristus di atas kayu salib. Jadi karya Kristus itu sudah cukup untuk menyelesaikan semua dosa manusia. Itu sebab Yesus berkata apa? Tetelestai, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Nah, saudara ingat ya, yang memiliki dosa ringan yang dimasukkan itu adalah orang percaya. Itu bukan berarti orang-orang di luar Kristus. Mereka orang percaya kepada Yesus, tapi toh bisa masuk ke dalam yang namanya api penyucian. Ini yang saudara tidak bisa lupakan ya. Jadi orang percaya yang ada dalam purgatori itu, bukan yang tidak percaya. Nah, kalau saudara memperhatikan kembali penjelasan saya tentang makna istilah sudah selesai yang disuruhkan Yesus di atas kayu salib tadi itu, bagaimana pendapat Anda terhadap statement Allegro tadi itu? Kira-kira cocok tidak dengan Yohanes 19 ayat 30? Tentu tidak. Itu sebuah perendahan terhadap karya Kristus di atas kayu salib. Itu penghinaan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Itu penghinaan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Ini dia, argumen puncak Albert Rumampuk dan orang Protestan. Bahwa karena penebusan Kristus di kayu salib, maka semua orang percaya, secara instan akan masuk surga. Albert Rumampuk berdalih, karena kata Kristus, sudah selesai, atau bahasa Yunaninya, tetelestai, seperti yang tertulis di Yohanes bab 19, ayat 30, maka semua dosa juga sudah selesai diampuni. Sekarang mari kita uji, seberapa kuatnya argumen Anda ini. Mari kita mulai dengan bagian pertama. Penebusan Kristus memang sudah selesai di atas kayu salib. Namun sebenarnya ucapan Yesus, tetelestai, bukan hanya tentang pelunasan dosa manusia, tapi menyangkut keseluruhan ciptaan,
dan seluruh nubuat sedang digenapi dalam diri Kristus di atas salib. Dan terutama biang keroknya dosa itu sendiri, yaitu iblis sudah dikalahkan. Ingat, iblis berulang kali mencoba menggagalkan misi penebusan Kristus, namun akhirnya iblis menyerah dan kalah. Tapi jangan lupa, Lukas bab 4, ayat 13 mencatat, bahwa iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Selengkapnya tentang cara kerja iblis ini, Anda bisa menyimak di video ini. Inilah salah satu ayat kunci untuk melihat kesinambungan dengan gerejanya yang diserahkan ke dalam kepemimpinan Petrus dan para rasul. Jadi kalau Anda mengatakan, dosa-dosa yang dibuat oleh orang percaya, sesudah masa hidupnya Yesus, katakanlah di zaman kita dan zaman selanjutnya, juga sudah selesai diampuni, maka Anda terlihat begitu bodoh di sini. Mengapa? Pengorbanan Kristus di kayu salib harus dilihat dengan kerangka yang lebih luas. Harus dilihat sebagai cara Allah untuk mendamaikan dirinya dengan manusia, karena cinta yang besar kepada manusia. Perlu dicatat, bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saat itulah, pintu surga tertutup dan iblis merajai dunia. Jadi misi perutusan Kristus itu, tidak spesifik tentang penebusan dosa, tapi juga untuk mengalahkan iblis, sebab iblis inilah yang menyebabkan manusia berdosa. Benar bahwa semua orang percaya di masa perjanjian lama hingga masa perjanjian baru, terutama sebelum kematian Yesus, memperoleh pengampunan penuh dan langsung masuk surga. Tetapi semua orang percaya yang hidup setelah kematian Yesus, tidak secara instan masuk surga, seperti kata Anda. Mengapa? Begini cara menalarnya. Pertama, pengorbanan dan penebusan Kristus memang sudah selesai. Dan dengan itu, pintu surga dibuka kembali oleh Kristus, maka semua orang percaya memiliki kesempatan untuk masuk surga, tapi dengan syarat. Yaitu harus mampu mengalahkan kejahatan dan hidup kudus. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Allah. Seperti yang tertulis di kitab Ibrani bab 12, ayat 14. Atau ayat-ayat ini, Matius 16, ayat 24, dan Lukas 9, ayat 23, yang menerangkan syarat mengikuti Yesus. Jadi kalau mengikuti logika Albert Rumampuk yang konyol ini, maka seharusnya ayat ini tidak perlu ada di Alkitab. Karena alasannya sederhana. Manusia itu terdiri dari daging dan roh. Dan Rasul Matius sudah menegaskan, bahwa roh memang penurut tapi daging lemah, seperti tertulis di Matius 26, ayat 41. Dan bukan tidak mungkin bahwa manusia akan kehilangan kekudusan untuk bersatu dengan Allah. Karena manusia punya kecenderungan untuk mengikuti keinginan dagingnya. Itu artinya, manusia berdosa lagi, dan konsekuensinya ia kehilangan surga. Kedua, penebusan Kristus sudah selesai dan iblis dikalahkan. Namun demikian, iblis tidak dimusnahkan sama sekali dari dunia ini. Sebab Alkitab membuktikan sebaliknya. Bahwa akan tiba waktunya iblis dihukum, sebagaimana tertulis di kitab Wahyu 20, ayat 7-10. Itu artinya, iblis dan antek-anteknya masih berkeliaran untuk menghasut dan menipu orang percaya, kendati orang percaya sudah punya jaminan keselamatan, yaitu Kristus Yesus. Tapi di sini, orang percaya seolah ditantang dan diuji terus-menerus. Dan sangat mungkin dia akan jatuh lagi ke dalam dosa yang sama, akibat ulah iblis. Ketiga, sekali lagi, kalau mengikuti cara penafsiran Alkitab dan logika Anda, maka tidak perlu ada ayat-ayat tersebut di dalam Alkitab. Dan juga, Yesus tidak perlu memberi kuasa kepada para rasul untuk mengampuni dosa, kuasa mengikat dan melepaskan. Yesus tidak perlu mendoakan persatuan para muridnya. Atau Yesus tidak perlu mendoakan Simon Petrus agar imannya kuat dan menguatkan saudara-saudaranya, atau untuk menggembalakan domba-dombanya. Seharusnya tidak perlu, bukan? Untuk apa? Kan semua dosa yang sekarang, maupun yang akan datang sudah selesai diampuni. Mengapa kuasa mengampuni dosa ini masih diberikan kepada para rasul? Di sini terlihat argumen Anda begitu konyol dan memalukan sekali, bukan? Yesus memberikan kuasa mengampuni dosa atas namanya, untuk menegaskan betapa dosa itu berbahaya bagi keselamatan. Dan Yesus mengantisipasi hal ini, karena tidak ada lagi penebusan untuk kedua kalinya.
Jadi begini. Kekonyolan Albert Rumampuk ini adalah menyamakan arti penebusan dosa dan pengampunan dosa dengan frasa Yunani tetelestai atau sudah selesai. Padahal keduanya tidak persis sama. Penebusan dosa terkait dengan pengorbanan dengan darah Kristus yang tertumpah dari kayu salib untuk menebus manusia bahkan seluruh dunia dari tawanan iblis. Ingat, kata dunia dalam Alkitab identik dengan dosa dan kejahatan. Dan Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban silih yang sempurna untuk itu, sekali untuk selamanya. Sedangkan pengampunan dosa merujuk pada kuasa Yesus sendiri sebagai Tuhan yang berkuasa. Dan kuasa tersebut dipercayakan kepada para rasul dan penggantinya, seperti tertulis di ayat-ayat ini. Jadi, kalau Albert Rumampuk benar, maka seharusnya tidak perlu Yesus memberikan kuasa mengampuni dosa kepada para rasul, dan tidak perlu juga ada ayat-ayat tersebut di Alkitab. Sebab semua sudah selesai di atas kayu salib dengan ucapan Yesus, tetelestai bukan? Tapi kenyataannya, Albert Rumampuk dan Protestan salah total. Rupanya slogan Sola Scriptura memang benar-benar hanya pemanis mulut semata. Dan inilah kenyataan pahit yang harus ditelan oleh Albert Rumampuk. Ternyata, Anda sama sekali tidak paham Alkitab. Katanya Sola Scriptura, ternyata pengetahuan Anda tentang Sola Scriptura hanya selevel anak SMA. Keempat. Sekali lagi, kalau Albert Rumampuk dan Protestan benar tentang sola fide, maka kekristenan tidak lebih dari agama pelacur. Masih ingat dengan ucapan Martin Luther yang terkenal ini? Simul justus et peccator. Artinya, dibenarkan sekaligus berdosa. Jadi menurut Luther, mau berdosa sebanyak apapun, melacur diri dari sekarang sampai kiamat pun, tidak masalah. Karena yang penting percaya saja kepada Tuhan Yesus. Jadi pengorbanan Yesus di salib, seolah menjadi jubah putih, untuk membungkus dosa orang Protestan, untuk melenggang masuk ke dalam surga. Meskipun dalam diri mereka ada cacat celah, penuh dengan kotoran duniawi. Terus apa kata Sola Scriptura dengan ayat-ayat ini? Wahyu 21 ayat 27. Tidak akan masuk ke dalam surga sesuatu yang najis. Sebab Allah adalah kudus, dan kita semua dipanggil kepada kekudusan yang sama. Matius 5 ayat 48, dan 1 Petrus bab 1, ayat 15 dan 16. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Allah, Ibrani 12, ayat 14. Jadi kalau dipaksakan sesuai logika Albert Rumampuk, maka yang terjadi adalah, Anda dan Protestan membuat Tuhan tidak lagi menjadi kudus. Sebab ajaran Anda memaksakan Tuhan untuk mengkhianati kekudusannya sendiri. Sehingga Tuhan yang adalah kudus, menjadi hanya sosok yang munafik dengan kekudusan yang palsu. Dengan demikian, ajaran sola fide menodai kekudusan Tuhan. Kalau Anda masih mau ngotot juga, mempertahankan ajaran ini, maka menurut saya, Anda harus membuang semua ayat ini dari Alkitab Anda. Jika tidak, maka saling kontradiktif antara sola yang satu terhadap sola yang lain. Sebagaimana yang saya sudah buktikan, sola fide menentang sola scriptura melawan solus Christus, begitu juga dengan dua sola yang lain. Akan selalu terjadi seperti itu. Sebagai penutup. Pertama, untuk orang Katolik, bersyukurlah bahwa ajaran api penyucian adalah satu-satunya kesempatan yang tersisa setelah kematian, yaitu untuk pembersihan dan pemurnian terhadap dosa-dosa ringan. Ingat, dosa selalu punya konsekuensi, namun sebagai orang yang sudah dibaptis, kesempatan dan kemungkinan untuk masuk surga selalu terbuka lebar. Jadi, jangan ragu mendoakan keluargamu yang telah meninggal di api penyucian. Tentang api penyucian, atau purgatorium ini, kalian bisa lihat ajarannya di Katekismus Gereja Katolik, nomor 1030-1032. Kedua, sola fide adalah ajaran sesat dan berbahaya bagi jiwa umat beriman. Karena membuat Tuhan yang kudus, menjadi Tuhan yang munafik atas kekudusannya sendiri. Tinggalkan ajaran ini secepatnya, jika Anda ingin selamat. Jangan percaya dengan slogan sampah, sekali selamat tetap selamat. Sebab dipastikan bahwa ajaran sola fide bukan berasal dari Tuhan yang kudus,
melainkan berasal dari ajaran tipuan iblis. Dan kalian sudah melihat sendiri, bagaimana saya membuat pembuktian terbalik di video ini. Bahwa yang menodai, mengkhianati kekudusan Tuhan, adalah sola fide ini, dan bukan ajaran purgatorium. Ketiga, kepada Albert Rumampuk, kalau Anda cukup cerdas, silakan bantah seluruh isi video ini. Jika tidak, maka sebaiknya Anda tidak perlu banyak bicara tentang ajaran Katolik. Sebab sudah pasti Anda hanya menunjukkan kebodohan kepada publik. Kan jadinya percuma. Hanya mulut Anda yang gede, tapi isi kepala Anda memalukan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam.